Selamat pagi para siswa, sekarang kita akan masuk bagian kedua tataran kebahasaan. Kita akan belajar dari paragraf menuju wacana atau teks. Simak dengan baik ya. Paragraf atau biasa dikenal dengan alinea. Pengertiannya adalah bagian yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Untuk mudahnya, kita boleh menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu rangkaian kalimat yang mendukung satu ide atau satu gagasan. Cara menentukan kalimat utama sebuah paragraf tidaklah sulit. Yang perlu kalian lakukan adalah mencari satu kalimat yang satu atau dua katanya diulang-ulang oleh kalimat yang lain. Proses pengulangannya bisa kata tersebut diulang, dituliskan atau diucapkan, atau menggunakan kata gantinya. Contoh, misalnya ada satu kalimat, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk. Kata kebakaran boleh diganti dengan peristiwa itu. Peristiwa tersebut, maka kata itu dan kata tersebut menggantikan kata kebakaran. Supaya lebih jelas, kita lihat paragraf berikut ya. Ibu akan baca dan jelaskan. Orang bebal adalah orang yang tidak mau dan sulit menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan ataupun dari sesamanya. Ia selalu merasa diri sebagai orang yang benar dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Karena itu, ia mencari berbagai alasan untuk selalu membenarkan diri sendiri dan merasa tidak perlu diajar atau digurui oleh orang lain. Ia menganggap yang harus berubah itu orang lain, bukan dirinya. Orang bebal adalah orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman, sehingga ia berulang kali melakukan kesalahan yang sama, tetapi tidak pernah disadari atau pura-pura tidak sadar. Penulis Amsal mengatakan, seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Itu dari Amsal 26 ayat 11. Anak-anak, ide pokok atau kalimat utama paragraf ini adalah kalimat pertama, orang bebal adalah orang yang tidak mau dan sulit menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan ataupun dari sesamanya. Satu kalimat yang panjangnya dua baris ini bisa kita sederhanakan menjadi kita cari subjeknya. Siapa? Maka kita ketemu jawabannya, orang bebal. Kita cari predikatnya. Yuk, pakai kata tanya mengapa. Mengapa? Jawabannya sulit menerima. Kalau kita mau mencari objeknya dari predikat itu, apa yang dilakukan? Maka sulit menerima apa? Nasihat dan teguran. Maka satu kalimat yang panjangnya dua baris itu, kalau kita ambil subjek, predikat, dan objeknya menjadi orang bebal sulit menerima nasihat dan teguran. Kita buktikan itu kalimat utama atau tidak. Itu ide pokok paragraf ini atau tidak. Yuk, lihat kalimat kedua. Ia. Kata ia menggantikan kata orang bebal. Kalimat ketiga ada kata ia. Ia menggantikan orang bebal. Kalimat keempat menggunakan kata ia. Ia juga menjelaskan orang bebal. Di kalimat terakhir dikatakan, demikianlah orang bebal. Maka orang bebal di kalimat terakhir mengulang orang bebal di kalimat yang pertama. Maka jelas kalau kalimat pertama dalam paragraf tersebut adalah ide pokok. Hal lain yang menguatkan pendapat kita, lihat kata yang dicetak miring. Di kalimat pertama ada kata bebal. Di kalimat kedua dikatakan, ada yang dimiringkan, selalu benar, tidak pernah melakukan kesalahan.
Di kalimat ketiga dijelaskan juga orang lain yang harus berubah. Di kalimat keempat dideskripsikan apa itu bebal di kata yang dimiringkan. Maka sempurna pendapat kita benar adanya kalau ide pokok paragraf tersebut adalah kalimat yang pertama. Kita akan simak satu contoh lagi. Sikap bebal ini ditunjukkan oleh bangsa Israel. Sekalipun sudah diperingatkan berkali-kali, mereka tetap saja mengeraskan hati dan memberontak kepada Tuhan dan selalu jatuh dalam kesalahan dan dosa. Musa menegur mereka dengan keras, "Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu." Ada di Ulangan 32 ayat 6. Orang bebal adalah orang yang meskipun sudah mengerti kebenaran, diajar tentang kebenaran, mereka tetap saja hidup menyimpang dari kebenaran. Sekalipun tahu sesuatu tidak boleh dilakukan, mereka tetap saja melakukan yang dilarang. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Itu ada di Amsal 10 ayat 23. Ide pokoknya adalah kalimat yang pertama. Ini fakta-fakta yang mendukung. Kita pakai kata tanya, siapa atau apa? Maka jawabannya sikap bebal. Mengapa? Ditunjukkan. Keterangannya bangsa Israel. Maka ide pokoknya sikap bebal ditunjukkan oleh bangsa Israel. Kalimat ini dijelaskan oleh kalimat kedua yang dicetak merah. Bangsa Israel diulang menggunakan kata ganti mereka. Di kalimat ketiga, bangsa Israel diulang kembali menggunakan kata ganti mereka. Dijelaskan di situ, mereka ada sapaannya, bangsa yang bebal, maka merujuk kepada Israel. Kata ganti engkau merujuk kepada bangsa Israel. Kata ganti mu pada kalimat yang dicetak miring pada kutipan Ulangan juga merujuk kepada bangsa Israel. Berikutnya, kata bebal diulang lagi di kalimat berikutnya ya. Kemudian hidup menyimpang yang dicetak merah, maka merujuk kepada sikap bebal. Di kalimat terakhir diulang lagi orang bebal. Maka kita yakin kalau ide pokok paragraf tersebut adalah sikap bebal ditunjukkan oleh bangsa Israel. Para siswa, idealnya sebuah paragraf itu satu ide, satu kalimat didukung oleh kalimat-kalimat yang lain pada paragraf tersebut. Namun ada kalanya dalam sebuah paragraf ada kalimat yang tidak mendukung ide pokok. Ya, itu kita kenal dengan sebutan atau dengan istilah kalimat sumbang. Jadi kalimat sumbang adalah kalimat yang tidak mendukung ide atau gagasan dalam sebuah paragraf. Tataran kebahasaan tertinggi adalah wacana atau teks. Pengertiannya, kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematis. Atau ada juga orang yang mengartikan keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. Kalau kita akan mudah mengingat, kita boleh juga menggunakan kalimat kita sendiri. Wacana atau teks adalah satu tema yang didukung oleh paragraf-paragraf. Perhatikan contoh teks berita berikut. Unair melibatkan 600 perwira secapa AD yang positif corona untuk uji klinis anti COVID-19. Paragraf pertama.
TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan Universitas Erlangga atau UNAIR dan Badan Intelijen Nasional atau BIN terkait uji klinis anti-COVID-19 tahap pertama. Uji klinis tersebut melibatkan 600 perwira siswa dari secapa AD yang positif COVID-19. Anak-anak, paragraf pertama ide pokoknya Ibu beri warna merah. TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan Universitas Erlangga. Ini dijelaskan oleh kalimat yang lain. Uji klinis tersebut, maka tersebut merujuk kepada uji klinis anti-COVID-19. Paragraf kedua. Perwakilan dari Universitas Erlangga, Dr. Purwanti mengatakan timnya sudah berada di sekolah calon perwira yang sebagian besar terpapar COVID-19. Paragraf kedua ini terdiri dari satu kalimat, maka kita tinggal mencari mana subjek, mana predikat, mana objek, pelengkap atau keterangannya. Subjeknya kita bisa pakai kata tanya siapa, maka kita memperoleh jawaban Dr. Purwanti. Predikatnya kita bisa pakai kata tanya mengapa, maka kita punya jawaban mengatakan. Apa yang dikatakan? Timnya sudah berada. Maka ide pokok paragraf kedua, Dr. Purwanti mengatakan timnya sudah berada. Kalimat yang lain ini menjelaskan hal ini. Hal ini mengatakan apa yang dikatakan oleh Dr. Purwanti. Paragraf berikutnya. Kami sudah koordinasikan. Staf kami dari Surabaya sudah ada 7 orang. Dari BIN ada 7 orang, yakni 1 dokter dan 6 perawat. Ujar Dr. Purwanti dalam telekonferensi tersebut Senin 13 Juli 2020. Ide pokok paragraf tersebut adalah kami sudah koordinasikan. Kenapa? Karena kita punya jawaban. Siapa? Kami. Mengapa? Sudah koordinasikan. Nah, kalimat setelah kata koordinasikan adalah kalimat yang menjelaskan hasil koordinasinya seperti apa atau bentuk koordinasinya seperti apa. Paragraf berikutnya. Ia menjelaskan timnya akan melakukan eksekusi uji swab, kemudian akan dikirim ke Surabaya untuk dilaksanakan uji klinis. Ide pokoknya sama, kita bisa menggunakan kata tanya siapa, maka jawabannya tim. Mengapa? Melakukan. Apa yang dilakukan? Eksekusi uji swab. Maka ide pokok atau kalimat inti paragraf tersebut adalah tim melakukan eksekusi uji swab. Paragraf berikutnya. Jenderal TNI Andika Prakarsa memberikan arahan untuk Komandan Secapa AD untuk terus melakukan pengawalan dalam uji klinis tersebut. Ide pokoknya kita bisa menggunakan kata tanya siapa untuk menanyakan subjek. Maka kita punya jawaban Jenderal TNI Andika Prakarsa. Untuk predikat kita bisa pakai kata tanya mengapa. Jawabannya memberikan arahan. Maka ide pokok paragraf tersebut adalah Jenderal TNI Andika Prakarsa memberikan arahan. Selain bagian kesehatan Secapa AD dan Kesdam 3 Siliwangi, Kasa juga meminta Komandan Secapa untuk melakukan pemantauan agar segala sesuatu yang diperlukan UNAIR cepat disiapkan. Ide pokok paragraf ini, siapa? Kita mempunyai jawaban, Kasat. Mengapa? Meminta komandan. Apa yang diminta? Melakukan pemantauan. Maka ide pokok paragraf ini, Kasat meminta komandan melakukan pemantauan. Ide pokok paragraf terakhir. Ini merupakan langkah lain dalam percepatan penanganan COVID-19. Kita harus upayakan dan koordinasikan dengan baik dan terus melakukan pengawalan agar dapat terlaksana dengan maksimal. Pesan Kasat. Kalau kalimat ini kita balik, maka Kasat berpesan. Ide pokoknya adalah pesan Kasat. Karena kalau kalimat ini kita balik, maka Kasat berpesan. Apa pesannya? Pesannya yang ada dalam kutipan. Rangkuman
sebuah teks adalah gabungan ide pokok yang ada. Dalam menulis rangkuman, kita harus sesuaikan urutan paragraf, sehingga rangkumannya menjadi seperti ini. TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan Universitas Erlangga. Dr. Purwanti mengatakan timnya sudah ada. Kami sudah koordinasikan. Tim akan melakukan. Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan arahan. Kasat meminta komandan melakukan pemantauan. Terakhir, pesan Kasat. Saat kalian diminta menuliskan simpulan, yang harus kalian lakukan adalah menyimak dengan baik rangkuman. Karena simpulan adalah rangkuman plus opini. Kalau dalam rangkuman, urutannya, susunannya harus sesuai dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Kalau dalam simpulan, tidak harus berurutan. Bahkan kalian boleh menggabungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Poin pentingnya, jangan lupa memberi opini. Sehingga simpulannya menjadi seperti ini. TNI Angkatan Darat diwakili Kasat Andika Perkasa bekerja sama dengan Universitas Erlangga yang diwakili Dr. Purwanti dalam menyelesaikan masalah secapa AD. Kedua belah pihak berkoordinasi dengan jajarannya agar kerjasama berhasil dengan baik. Demikian anak-anak, pembahasan kita dalam tataran kebahasaan. Dengan menguasai ini, maka saat membaca teks apapun, kalian akan paham isinya, mengerti dengan baik apa isinya. Ada tugas untuk kalian. Ibu sudah menyediakan di tugas satu teks berita. Kalian tuliskan ide pokok tiap paragrafnya. Kalau sudah, tulis simpulannya. Jangan lupa di-upload hari ini juga jam bahasa Indonesia. Selamat bekerja, semangat, Tuhan memberkati kita.